Halo, terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan aku Rere. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman pribadi aku sebagai anak indigo. Apa sih yang ada di pikiran kalian atau apa sih yang kalian rasakan ketika kalian mempunyai teman yang memiliki indera keenam atau disebut anak indigo? Apa kalian ngerasa nyaman atau kalian ngerasa biasa aja? Kalian bisa langsung komen di bawah ini ya guys. Kalian tahu gak sih sebenarnya anak-anak indigo itu sama kayak orang-orang normal pada umumnya. Tapi yang membedakan mereka itu bisa merasakan sesuatu hal yang tidak mereka inginkan atau tidak bisa dilihat oleh orang lain. Aku merasakan itu semua saat aku duduk di kelas 2 SMP. Di kelas 2 SMP itu baru pertama kalinya aku menstruasi dan merasakan rasa sakitnya menstruasi itu seperti apa. Tapi di balik itu semua, aku sempat cerita sama mamaku, "Ma, kenapa ya kok ketika aku haid itu sakit banget. Sampai aku pingsan, terus sakit yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata." Akhirnya mendengar cerita itu, mamaku tuh langsung ngajak aku untuk konsultasi ke salah satu rumah sakit dan menemui dokter ahli kandungan. Saat diperiksa, dokternya itu bilang kalau semuanya tuh tidak ada apa-apa. Di bulan-bulan berikutnya, setelah dikasih obat dengan dokter tersebut, aku masih merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan akhirnya, mamaku cerita ke beberapa saudaraku dan teman-temannya. Setelah mamaku bercerita, ya biasalah ya, orang tua kan kalau udah cerita pasti dapat saran dari saudara atau dari teman. Mereka ngasih masukan ke mamaku. "Oh ya udah, coba kalau dari dokter nggak ada apa-apa, coba dibawa ke orang yang mengerti." Dan setelah itu, aku dibawa ke salah satu daerah di Serang. Saya ingat aku di Serang waktu itu. Jadi, di Serang itu aku ketemu dengan seorang kiai. Terus aku tuh dibacain doa sama dia. Udah dibacain doa sama dia, aku gak tahu kenapa aku ngerasa badan aku tuh lemes, selemes-lemesnya. Sampai ngerasa gak ada tulang sama sekali. Nah, ketika itu udah aku gak sadar, sama sekali aku gak sadar. Dan mamaku tuh bilang kalau aku itu kemasukan. Setelah selesai dari rumah Pak Kiai itu, akhirnya aku dikasih beberapa obat-obatan atau minuman-minuman yang sudah didoakan oleh Pak Kiai itu. Tetapi anehnya, saat di perjalanan pulang, aku merasakan hal-hal yang tidak aku inginkan. Nah, dari situlah mulai terbuka indera keenam aku. Dan awalnya aku merasa itu ya udah cuma sekelebat-sekelebatan aja. Pasti kalian juga pernah dong sekelebat-sekelebatan ngelihat hal-hal yang kalian tidak inginkan. Itulah aku ngerasa seperti itu. Dan keesokan harinya ketika aku mau berangkat sekolah, aku inget banget itu hari Jumat. Pas azan sholat Jumat itu aku pingsan di rumah. Setelah pingsan di rumah, dibawa lah tuh sama mamaku kan ke ruang tamu. Udah dibawa ke ruang tamu. Ketika aku sadar, aku buka mata, aku sangat kaget dan aku sangat shock. Aku nangis sekejer-kejernya, aku teriak sekencang-kencangnya karena aku melihat hal-hal yang tidak aku inginkan. Kalian mau tahu gak apa yang aku lihat? Yang aku lihat adalah seorang wanita, rambutnya panjang, dia membawa pisau seperti ingin menusuk aku. Terus, dan aku juga ngeliat satu sosok lagi. Orang itu tinggi, besar, kukunya tuh panjang. Dia tuh bawa pacul, sama kayak ingin nyakitin aku juga. Di situ aku langsung teriak, kenceng, aku nangis. Dan mamaku tuh nanya, sampai mamaku tuh nanya ke aku, "Kenapa? Apa yang kamu lihat?" Terus aku di situ nggak bisa berkata apa-apa lagi. Aku cuma bisa nangis, aku cuma bisa teriak, dan aku cuma bisa drama recording guys. Ceritanya begini ya begini.
Harusnya nggak usah disebutin ya guys. Ini bisa dimasukin loh. Oke, udah ya. Dari itu. Mamaku nanya. Dan akhirnya mamaku bertanya sama aku, apa nak yang kamu lihat, apa nak yang kamu rasakan. Aku gak bisa berkata apapun, sama sekali aku gak bisa berkata apapun. Yang aku bisa cuma nangis sambil melukin mamaku. Itu letak kenyamanan aku pada saat itu. Setelah itu, karena mamaku juga panik kan ngeliat kondisi aku yang kayak gitu, mama tuh langsung cari orang yang ngerti, ibaratnya ya kayak Pak Kiai kayak gitu ya, orang yang bisa juga. Terus datanglah nih Pak Kiai itu ke rumah, ngelihat aku, kondisi aku. Nah, saat ngeliat kondisi aku, Pak Kiai itu bilang gini, oh Bu, anak ibu ini punya indera keenam. Anak ibu ini bisa ngelihat sesuatu hal atau bisa disebut juga dengan makhluk-makhluk gaib. Disitulah aku kaget dan aku tuh cuma jadi anak yang diem, terus jadi anak yang mungkin kalau mamaku bilang kamu jangan suka bengong, aku tuh nggak bengong, tapi aku kayak berpikir aku ini kenapa kok aku bisa mendapatkan itu semua gitu. Nah, pada saat aku masuk sekolah, aku pikir ya aku nggak ngerasa gimana gitu kan, nggak akan ada apa-apalah di sekolah, cukup hari itu aja yang aku rasain. Tapi ternyata itu semua di luar ekspektasi aku. Di sekolah aku malah semakin tertekan, aku ngerasa beradaptasi di dunia lain. Jadi yang dimaksud dengan beradaptasi di dunia lain itu gini, mungkin kalian pernah dengar kalau orang yang pertama kali bisa melihat itu seperti bayi yang baru lahir. Jadi ya kalau bayi baru lahir kan lucu ya disambut sama orang-orang, tapi ini aku disambut sama dunianya mereka. Dan belum tentu dunia mereka ada yang menerima kehadiran aku di tempat mereka. Nah, jadi ceritanya pada saat aku di kelas, aku tuh ngerasain badan aku tuh gak enak. Rasanya tuh deg-degan banget. Dan aku bilang sama teman aku, kondisi aku cerita ke dia. Iya, kemarin gue ngalamin, gue pingsan, terus gue kemasukan gitu. Jadi gue ngeliat hal-hal yang gak gue inginkan. Aku cerita kayak gitu kan sama sahabatku itu. Terus akhirnya pas saat aku ngerasa badanku gak enak, sahabat aku tuh langsung ngasih tahu ke teman-teman aku satu kelas. Dan yang aku dapetin dari teman-temanku satu kelas itu adalah support. Jadi mereka tuh langsung tahu keadaan aku dan mereka tuh langsung support aku dengan ngaji. Kalian bayangin deh, kalian punya teman satu kelas, punya tim itu satu kelas. Pada saat kita ngedrop, tapi mereka tuh support kita. Terus mereka itu ngertiin kita dengan cara ya mereka ngaji bareng-bareng. Terus mereka nenangin kita. Itu tuh rasanya tuh kayak enak gitu ya. Tapi apa yang aku rasain tuh bukannya enak, malah makin tertekan gitu. Tertekannya tuh kayak dalam hal kalian ini punya rumah, tapi kalian tuh diusir dari rumah kalian. Pasti kalian marah. Benar gak sih? Nah, setelah itu udah tuh teman-teman aku malah ngaji apa segala macam tenangin aku. Kejadiannya aku malah pingsan dan aku kemasukan lagi di kelas. Jadi singkat ceritanya tuh aku sehari bisa beberapa kali lah kemasukan, sampai sakit semua badan aku kan. Walaupun teman-teman sekelas aku semua support aku dan berusaha menenangkan aku, tapi ada beberapa guru dan teman-teman lainnya yang tidak bisa menerima kondisi aku seperti itu. Akhirnya aku mendapatkan bulian, terus aku ngerasa diasingkan dan ngerasa kayak putus asa lah di situ. Akhirnya aku ngomong sama mamaku untuk memutuskan pindah sekolah. Saat pindah sekolah, yang ada di pikiran aku adalah teman-temanku itu bisa terima kondisi aku tanpa mereka tahu gimana diri aku yang sebenarnya. Nah, aku berusaha tuh nutupin semuanya dari teman-teman, dari guru. Tapi di balik itu mama udah cerita ke salah satu guru tentang kondisi aku. Jadi supaya guru itu tuh gak kaget ketika aku kenapa-napa di sekolah atau gimana gitu. Nah,
Aku pikir apa yang diceritakan mamaku itu akan menjadi hal yang positif. Ternyata itu semua menjadi hal yang negatif. Ditambah lagi, temanku nih yang di sekolah lama punya temen lah di sekolah yang baru. Terus temen yang di sekolah baru cerita nih ke teman sekolah yang lama, gue punya temen baru nih, pindahan dari sini, dari sekolahan lo, namanya si ini. Oh, si ini ya yang gini 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 gini. Dapatlah omongan itu. Akhirnya terbongkarlah semua apa yang sudah aku tutupin selama aku sekolah di sekolah baru itu. Nah, setelah pindah dari sekolah baru itu, aku menjalani hari demi hari. Ternyata aku semakin lama semakin makin diasingkan di sekolah itu. Makin dibully, makin gak punya temen. Kalian bayangin deh, kalian sekolah satu angkatan, gak ada yang mau temenan sama kalian. Terus kalian itu malah dibilang tukang kesurupan lah, tukang pingsan lah, tukang bohong lah, dan segala macamnya. Gimana sih rasanya kalian lagi ngedrop dengan adaptasinya kalian itu dengan dunia yang lain, terus kalian ditambah lagi tekanan dari teman-teman kalian yang harusnya dapat support tapi malah dapat tekanan gitu. Jadi kayak aku nggak tahu lagi ya harus ngejelasinnya kayak gimana, tapi aku ngerasa di situ aku sangat amat putus asa. Sampai mamaku itu setiap hari nemenin aku di sekolah, nungguin aku di sekolah itu hampir setiap hari. Terus aku pernah diginin sama temen aku, lo mau nggak gue temenin? Kalau lo mau gue temenin, lo harus beliin jajanan gue ke lantai bawah. Akhirnya saking aku pengen punya temennya nih, aku iyain aja udah apa yang dia minta. Jadi waktu itu kelas aku di lantai 3. Jadi dari lantai 3 setiap istirahat aku bolak-balik turun naik untuk bawain jajanan teman-teman aku. Jadi karena aku sering disuruh-suruh sama teman-teman aku tuh semakin lama semakin tertekan di sekolah itu. Terus udah semakin tertekan, akhirnya aku semakin sering kemasukan, terus sering pingsan dan lain-lain sebagainya. Bahkan aku pernah sekali itu coba mau loncat dari lantai 3 ke lantai bawah pada saat upacara. Aku gak tahu itu kenapa, pengen loncat aja rasanya ke bawah itu. Akhirnya ada salah satu guru aku yang ngeliat dan ngehalang itu semua. Dengar cerita itu dari guru aku, sampailah tuh ke mamaku. Mamaku tuh makin panik, makin gimana ya, aduh kenapa nih anak gue. Mamaku tuh makin panik, makin bingung harus kayak gimana. Dan akhirnya mamaku coba cerita ke tetangga. Ada salah satu tetangga di situ, dia ngasih saran ke mamaku, coba deh dibawa anaknya ke daerah Bekasi, daerah Pekayon, karena di situ pengobatannya bagus dan lain-lain sebagainya lah. Mamaku akhirnya ngomong lah ke aku, nak, kamu mau nggak berobat ke salah satu tempat? Nah, awalnya aku berpikir kan, aku tuh udah capek dibawa berobat ke sana ke sini, karena kan orang yang punya kelebihan itu dan mau ada pembimbingnya kan nggak, itu mereka cocok-cocokan, jadi nggak bisa tuh kalian asal-asalan kayak gitu. Akhirnya aku mengiyakan apa yang diomongin sama mamaku. Oke lah, nggak ada salahnya ya coba untuk terakhir kalinya, mudah-mudahan aja ini berhasil. Akhirnya malam itu juga aku dibawa sama mamaku dan papaku ke tempat yang disarankan oleh tetanggaku. Disitulah aku ketemu dengan salah satu kiai. Aku manggilnya itu ayah, panggil aja ayah. Aku ketemu sama ayah, dan pas saat ketemu sama ayah, badan aku tuh berasa lemes lagi sampai nggak punya tulang lagi. Nggak ngerti lagi deh aku harus ngomong kayak gimana. Tiba-tiba aku pingsan lagi dan kemasukan lagi. Tapi di situ ayah nggak heran, ayah juga nggak bingung karena ayah udah tahu kondisi aku saat itu. Padahal mamaku belum cerita apa-apa. Terus tiba-tiba ayah cuma ngomong kayak gini, ibu, anak ini pernah belajar nggak? Mamaku bingung, belajar dalam hal apa ya pak? Seperti itu. Terus, oh enggak, soalnya anak ini punya keturunan dari kakek-kakeknya zaman dulu. Kalau boleh tahu, ibu dari daerah mana ya? Ayah tuh nanya gitu ke mamaku. Nah, terus mamaku jawab, oh saya dari Lampung pak, dari Sumatera. Di situ ayah langsung bilang, oh pantesan ini ada salah satu kakeknya yang nurunin. Jadi
Yang aku tahu nih ya, yang dari ayah itu ngomong gini, setiap ilmu itu turun-menurun mereka tuh akan mencari mana nih, keturunan mana lagi nih yang bisa dihinggapin gitu lah. Nah kebetulan aku nih bisa dihinggapin sama mereka. Tapi nih ya, ketika aku ketemu sama ayah, aku tuh ngerasa kayak dejavu gitu. Kayak aku pernah ngelihat orang ini loh sebelumnya di mimpiku. Tapi aku nggak tahu, aku lupa itu ada di mana. Nah mulai dari situlah aku ngerasa ada chemistry, aku ngerasa ada kecocokan sama ayah. Setelah aku menemukan kecocokan, menemuin chemistry sama ayah, aku ngerasa di situ mulai perlahan-lahan aku nyaman. Terus ayah pun juga ngasih aku garam. Jadi kata ayah gini, garamnya ini kamu ambil aja segenggam, kamu masukin ke bak mandi, terus kamu mandi, baca 2 kalimat syahadat dalam hati. Ya udah, aku lakuin lah itu kan. Udah berangsur-angsur. Nah, udah agak membaik, udah agak bisa beradaptasi dengan yang ada di rumah. Akhirnya kita pergilah nih, mau tahun baruan ke daerah Megamendung. Itu sama mamaku, papaku, dan adikku yang namanya Debbie. Nah, saat itu kita sewa tempat, tapi tempat itu cuma bisa diinepin 1 malam. Sedangkan kita berencana nginep tuh 3 malam. Akhirnya ya udah deh, nginep dulu 1 malam, nanti kita cari villa yang lain gitu kan. Sampainya di sana, papaku tuh beli sate, kan sana ada yang jualan sate kelinci tuh. Jadi papaku tuh beli sate kelinci dan nanya-nanya tuh sama abang-abang sate kelinci, "Bang, ada nggak villa di deket-deket sini yang view-nya bagus?" Nah, dengan senengnya nih tuh abang bilang gini, "Oh ada pak nih di atas." Dia bilang kayak gitu, "Ada pak di atas villa ini," kata dia gitu kan. View-nya bagus pak, ngelihat gunung, terus rumah-rumah penduduk dan lain-lain sebagainya. Nah papaku tergiur kan, ngomong lah nih ke mamaku, "Ada nih villa di atas," seperti itu. Akhirnya setujulah tuh orang tuaku tuh untuk pindah villa. Setelah pindah villa itu akhirnya udah tuh kita baru check out itu sekitar jam 1 lah ya, jam 1 jam 2. Itu aku masih ngerasa biasa aja. Mungkin itu karena masih siang ya. Jadi masih yang gak ngerasa apa-apa, masih enjoy aja di villa itu. Nah, menuju sore aku ketemu sama beberapa anak yang hampir sepantaran aku sama adikku. Kata mereka, "Yuk main ke rumah aku." Akhirnya aku mau nih sama adikku nih, mainlah kita ke rumah si anak ini. Dan rumahnya itu ada di belakang villa tersebut. Nah, sampai mau main ke situ kok jalannya itu lewatin agak hutan-hutan gitu, terus ada beberapa pemakaman, mungkin itu pemakaman keluarga ya, aku juga kurang tahu. Terus akhirnya sampailah ke situ, itu udah mau maghrib. Mama tuh nyariin kita sampai mama tuh teriak-teriak manggil nama aku dan manggil nama Debbie. Karena kita juga takut kan ya, karena keadaannya juga gak memungkinkan, udah mau maghrib, terus lewatin kuburan-kuburan gitu, serem juga kan. Terus akhirnya pulang lah nih. Sampai di villa itu mama tuh marah sama aku, "Kalian ini dari mana?" Gitu. Biasa ya ibu-ibu kalau marah kayak gitu. "Kalian ini dari mana? Kalian tahu nggak? Ini tuh mau maghrib. Kalian tuh nggak tahu daerah sini gimananya." Ya udah, aku sama adikku ya cuma bisa diam kan. Cuma bisa, "Iya ma, maaf." Cuma ngomong kayak gitu aja. Nah setelah dari itu keluarlah nih aku nih, keluar dari villa itu di balkon. Jadi kayak ada balkonnya gitu. Aku ngeliat ke sebelah villa, di situ tanah kosong, tapi ada cuma 1 rumah, tapi rumahnya itu tuh kayak bekas kebakar gitu, kayak gosong-gosong gitulah, hancur gitu. Nah, kalian tahu nggak apa yang aku lihat di situ? Yang aku lihat di situ adalah badannya itu seperti hewan, seperti anjing, tapi kepalanya itu kepala manusia. Kalian bisa bayangin gak sih itu kayak gimana seremnya? Di situ aku mulai drop lagi, mulai down lagi ngeliat sosok yang baru aku lihat. Terus tambah lagi keadaan kamar villa itu tuh remang-remang, lampunya tuh kuning. Kira aku bilang ke papaku, "Pa, bisa gak lampunya itu diganti yang lebih terang?" Nah, kira tanpa basa-basi lagi papaku tuh nemuin si penjaga villa ini. Nanya, "Pak, boleh nggak lampu di kamar sebelah ditukar sama lampu kamar kita?" Gitu. "Oh boleh pak, boleh," kata si penjaga villa ini ya. Yang si tukang sate itu, ternyata tukang sate itu penjaga villa itu. Nah setelah itu
setelah diganti lampunya, makin yang aku rasain tuh makin drop, makin down, makin nggak tahu deh, makin kayak gimana lagi, aku nggak bisa ngejelasin lagi dengan kata-kata yang aku rasain. Nah udah ya, sampai situ aku diajak lah nih sholat maghrib sama mamaku. Setelah aku sholat maghrib itu, aku bilang sama mamaku, "Ma, aku mau pulang," seperti itu kan. Terus akhirnya setelah aku ngomong kayak gitu, aku langsung diem, tatapan aku kosong, aku bengong. Terus mamaku cerita, aku langsung ketawa-tawa sendiri, kayak nggak perlu lah ya aku sebutin di sini namanya apa ya, kayak gitulah ya, seperti itu. Terus ya udah, akhirnya dipanggil lah nih orang yang bisa untuk nyembuhin aku gitu, untuk ngeluarin sosok ini dari badan aku. Tapi ternyata udah keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, dan itu dengan sosok yang berbeda-beda. Jadi sehari itu aku bisa beberapa kali tuh masukkan tuh pada jam itu. Terus belum cukup sampai di situ aja, akhirnya mama papaku tuh berunding untuk memutuskan pulang dan turun dari villa itu. Malam-malam itu sekitar setelah kejadian itu habis sholat maghrib, masih panjang itu tuh sampai jam 9, itu tuh aku ya kemasukan terus. Ya jadi kalian bayangin aja, dari maghrib sampai jam 9 itu aku tuh kemasukan. Capeknya tuh kayak apa, kalian bayangin sendiri deh ya. Terus akhirnya jam 9 itu kita memutusin untuk balik. Jadi selama jalan dari villa itu ke mobil kan lumayan jauh ya, harus turun-turun tangga gitu. Itu aku ditutup matanya sama papaku, digandeng sambil dipeluk ke dalam mobil karena aku takut melihat hal yang aneh-aneh lagi. Akhirnya aku dipelukin, ditutup matanya tuh sampai aku ke mobil. Aku nunggulah tuh di mobil kan. Dan aku salutnya di sini pengorbanan adikku yang harus aku acungin jempol buat adikku. Terima kasih banget. Dia itu berani banget dari villa sampai ke mobil bantuin papa tuh bawa-bawa barang, dan dia sendiri tanpa ada penerangan. Sumpah dia the best banget. Dia berani banget. Itu momen yang bikin aku gimana, terharu, terenyuh sama sikap adikku itu kan. Nah, akhirnya udah kita semua masuk ke mobil, pulanglah kita ke Bogor, ke rumah kakaknya mamaku. Sampainya di sana, belum selesai juga aku kemasukan. Baru sampai 5 menit duduk, kemasukan lagi. Akhirnya dibantulah sama omku, suaminya tanteku nih, untuk ngeluarin sosok itu. Keluarlah, udah selesai keluar, aku udah dikasih teh anget, udah ditenangin lagi. Barulah di situ aku bisa tidur dengan nyenyak, aku bisa tidur dengan tentram. Dan asal kalian tahu teman-teman, beradaptasi dengan dunia mereka itu membutuhkan waktu yang sangat amat lama. Karena kenapa aku bisa bilang sangat amat lama? Karena setiap kalian pergi ke tempat manapun, kalian harus beradaptasi dengan mereka. Nah, setelah aku sudah beradaptasi, sudah berangsur lama, udah adalah sekitar 2 tahunan. Aku mendapatkan kelebihannya itu bukan hanya melihat hal-hal yang tidak aku inginkan. Jujur sampai sekarang aku masih nggak mau loh melihat mereka gitu. Nah, di situ aku mendapatkan kelebihan lagi, dikasih lagi aku sama Allah. Jadi kelebihan yang aku dapetin selain itu tuh kayak gini ceritanya. Setelah sholat isya, mamaku tuh langsung nanya sama aku, "Nak, kamu tahu nggak kondisi Om A itu seperti apa sekarang?" Singkat ceritanya, Om A itu adalah adiknya papa aku yang pada saat itu tinggal di Bali, karena dia dinas di Bali. Terus dengan tatapan kosong, aku cuma ngejawab, maaf ya, bukannya aku mau ngedahuluin Allah, tapi menurut aku Om A itu udah gak ada. Mamaku kaget-kagetnya saat aku ngomong kayak gitu. Terus paginya jam 4 subuh itu kita sekeluarga dapat telepon kalau Om A itu memang sudah tidak ada. Ternyata cerita flashbacknya, malam jam 12 itu Om A itu kecelakaan di bandara. Dia itu ngerasa kayak dikejar anjing. Akhirnya dia jatuh, kepalanya pecah, koma, dan jam 4 pagi itu dia meninggal. Sebelumnya tuh aku gak tahu, sama sekali gak tahu kondisi Om A ini gimana, atau Om A ini dinasnya itu sejak kapan di Bali, itu aku gak tahu sama sekali. Tiba-tiba aja gitu mamaku nanya kayak gitu. Nah setelah itu oke,
Disitulah mamaku kaget, kok anak ini bisa tahu tentang si Om A ini. Nah, ya menurut aku itu satu kelebihan, satu rejeki yang emang Allah udah kasih kepercayaan juga ke aku. Terus sampai sekarang pun berangsur-angsur lagi, semakin baik, semakin bisa beradaptasi. Sampai sekarang pun, sampai detik ini, aku bisa membedakan mana orang-orang yang beneran tulus mau deket sama aku, atau orang-orang yang cuma main-main doang. Itulah singkat cerita tentang pengalaman pribadi aku. Dan sampai saat ini kondisi aku sudah baik-baik aja dan udah bisa ngatasin semuanya, beradaptasi dengan dunia mereka juga. Untuk teman-teman yang punya kelebihan seperti aku, kalian bisa cerita juga pengalaman kalian di bawah, atau kalian punya teman yang punya kelebihan juga, kalian juga bisa coba komen di bawah ini deh, atau kalian juga bisa DM ke Instagram aku. Oke, demikian video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa langsung like, comment, dan subscribe channel aku. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.